Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan ini ya pembahasan yang sebelumnya kita sudah lakukan. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan rigging, sudah membahas bagaimana cara menerapkan rigging dalam sebuah objek 3 dimensi, kemudian bagaimana cara menggunakan forward kinematics, kemudian inverse kinematics. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat tulang yang simetris. Simetris di sini maksudnya apa? Jadi nanti kita bisa membuat tulang, mungkin kalau kalau di praktikum yang ini ya, yang membuat mobil itu mungkin semacam mirror gitu, mirroring gitu. Kalau kita pas bikin mobil itu kan kita bikin bagian kanannya aja, kemudian kirinya bisa ikut otomatis. Nah, ini kita coba seperti itu. Jadi kita coba bikin bagian kanannya dulu atau mungkin bagian kirinya dulu, kemudian nanti kita istilahnya itu akan kita ini ya, kita simetriskan. Selanjutnya mungkin bisa di mirror ketika sudah bagian kanan sudah jadi, cukup bagian kanan saja di mirror sehingga nanti ada bagian kiri juga akan mengikuti. Oke, nah selanjutnya bagaimana cara kita untuk melakukan itu? Oke, di sini saya sudah ini ya, mendownload model 3D yang akan kita rigging. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk meng-apply, maksudnya adalah menerapkan rigging, menerapkan proses penulangan itu pada objek 3 dimensi, objek 3 dimensi ini. Nah, sekarang saya bikin tampak depan, nanti silahkan di-download sendiri ya. Oh sorry, maksud saya tampak samping, kemudian seperti biasa Shift A, kemudian armature mana ya? Oh ini. Oke, kita lagi-lagi kita coba supaya tampak selalu tampak ya si tulangnya itu, jadi pakai X-ray. Kita coba klik di objek data, viewport display, kemudian in front of. Oke, jadi ini akan selalu terlihat meskipun letaknya berada di dalam objek seperti itu. Nah, ini bisa kita rotasi R. Oke, seperti ini. Kemudian saya geser, saya scale dulu, mungkin sekian. Oke, kemudian GX, sorry, saya GY, sorry, G, kemudian Y. Oke, ke atasan dikit, GZ. Oke, seperti ini. Y. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya klik bagian depannya, saya akan extrude. Oh sorry, masuk ke edit mode dulu ya, edit mode, kemudian saya klik bagian depannya, kemudian saya extrude E. Oke, berarti Y ke sumbu Y ya, seperti ini. Kita akan bagi menjadi beberapa ruas, GY biar ke belakang dikit. Oke, selanjutnya kita extrude sekali lagi E, kemudian Y. Oke, seperti ini. Mungkin saya posisikan kembali, mungkin yang bagian belakang ini saya turunkan GZ. Oke, ini GZ. Oke, seperti ini. Ini GZ. Oke, seperti ini. Saya lanjutkan untuk bikin bagian leher ke atas, berarti saya klik di sini, saya extrude lagi ke atas. Oke, satu, saya extrude lagi sekali lagi, dua, saya extrude lagi sekali lagi, seperti ini, tiga. Oke, kita sudah bikin rangka utama untuk badannya ya, seperti ini nanti jadinya. Selanjutnya kita akan coba untuk bikin bagian ini, bagian telinga, bagian ekor. Mungkin ekor dulu, saya pencet lagi,
Shift A, masih di edit mode ya. Kemudian kita rotasi R. Oke, seperti ini. Saya scale, kemudian saya geser GY, kemudian GZ, kemudian GY. Ini untuk bagian ekor. Kemudian saya rotasi dikit ke atas. Oke. Kemudian saya extrude lagi. Klik di sini, extrude E, kemudian Y, extrude sekali lagi E, kemudian Y lagi. Oke, sekarang kita dapat bagian ekornya. Selanjutnya tinggal bagian kaki kanan belakang, kaki kanan depan, sama telinga depan. Sisanya bisa kita mirror. Oke, berarti sekarang apa yang perlu kita lakukan adalah membuat bagian kakinya. Oke, lagi-lagi Shift A lagi ya. Shift A, masih edit mode. Ingat, jangan sampai keluar dari edit mode ketika menambahkan, karena nanti akan dianggap objek yang berbeda, akan dianggap armature yang berbeda. Jadi ini saya tetap masih di edit mode. Shift A. Oke, kita rotasi R. Oke, saya taruh di depan, berarti GY. Ini GY. Oke, seperti ini. Saya naikkan GZ. Oke, seperti ini. Ini juga saya naikkan, numpad 1 ya. Numpad 3 biar kelihatan tampak seperti ini. GZ mungkin seperti ini. Kemudian bagian ini saya naikkan lagi GZ. Oke, GY, sip, G, salah, pencet. Saya ambil yang kok solid ya, yang rendered. Oke, saya klik ini. Masih salah lagi, yang harusnya yang material preview aja. Oke. Selanjutnya saya klik ini, masih di edit mode ya, ingat masih di edit mode, kemudian E, kemudian Z. Sedikit saya arahkan ke depan, berarti G, kemudian Y, sehingga bisa saya arahkan sedikit ke depan seperti ini, kemudian GZ. Oke, kemudian satu kali lagi extrude E ke sumbu Y. Oke, jadi nanti kurang lebih seperti ini. Saya rotasi dikit. Mantap. Sekarang tinggal tampak depan saja nih. Tampak depan. Nah, seperti ini kan tampak depan, yang bagian kaki masih lurus nih. Kita seleksi, masih di edit mode. Kemudian kita geser ke kanan. Berarti GX. Nah, kita nggak perlu mikirin untuk bagian kirinya dulu. Saya tampak samping lagi, kemudian ini saya duplicate, Shift D, kemudian saya geser ke belakang, berarti Y. Oke, saya sesuaikan untuk bagian kaki belakangnya. Kemudian ini saya klik, kemudian saya geser GY. Oke, kemudian saya turunkan GZ. Kemudian saya turunkan di sini, saya buat agak ke depan lagi GY. Oke, kemudian selanjutnya saya turunkan GZ. Oke, jadinya nanti seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pertama kembali lagi tampak depan. Sepertinya sudah pas. Kita cek dulu. Yang belum adalah mungkin bagian telinganya, jadi kita buat dulu. Oke, lagi-lagi Shift A. Masih di edit mode ya. Ingat, jangan keluar dari edit mode dulu. Kemudian saya geser ke atas GZ. Oke, kemudian saya geser lagi Y.
Oke, seperti ini kurang lebih. Saya scale S, kemudian saya geser ke bawah GZ. Oke, seperti ini. Saya rotasi R. Oke, saya geser ke kanan GY. Saya scale lagi S, kemudian saya geser ke bawah GZ, kemudian saya rotasi R. Oke, saya paskan lagi G, Y. Nah, selanjutnya sekali lagi saya extrude. Di bagian ini saya klik, kemudian E, kemudian ke atas. Oke, EZ, kemudian saya geser ke kanan, berarti GY. Oke, jadilah bagian telinga. Saya tampakkan depan, ternyata masih belum sesuai. Bagian telinganya saya geser dulu nih. Berarti saya geser dua-duanya. Saya seleksi dua-duanya, kemudian G, X. Oke, selanjutnya saya rotasi nih, R. Oke, seperti ini. Kemudian GX lagi, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Mungkin perlu diperbesar kali ya yang ini. Saya scale lagi S. Oke. Kemudian mungkin ini saya scale juga. Sorry. Klik S. Aduh, kegedean. Oke, mungkin segini ya. Kemudian ini sedikit saya turunkan. Ini saya klik, kemudian saya tampakkan samping. Saya bikin supaya nampak ke depan. Berarti saya geser lagi ini GZ. Oke, kemudian GY. Oke, kita bikin tampak depan. Apakah sudah sesuai? Sepertinya sudah. Kurang ke kanan dikit mungkin ya. Saya klik di sini, kemudian GX. Oke, seperti ini. Saya rasa sudah. Sekarang tinggal waktunya untuk melakukan mensimetriskan. Belum. Ini perlu kita join dulu. Kita sesuaikan kembali ya. Sekaligus kita join ke ini, ke bagian induknya. Nah, ini tulang ekor kan masih terpisah nih ya. Sorry, ini saya masukkan ke dalam aja, berarti Y. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih terpisah. Kita ingin semuanya tergabung ke tulang induk. Jadi tulang yang di ekor ini tergabung ke induk, yang di paha ini tergabung ke induk, yang di paha sini juga tergabung ke induk, dan yang ini tergabung ke induk. Nah, caranya gimana? Oke, berarti kita klik di sini ya. Kita klik di sini, kemudian kita seleksi bone. Oke, kemudian di sini ada relation. Nah, ini parenya kita set nih. Kita klik ini dulu. Karena ini mau saya pasangkan ke sini, maka ini saya klik dulu. Terus saya cek ini namanya apa gitu. Ini namanya adalah bone. Berarti nanti ini parenya adalah bone. Kita klik ini, bone 006, parenya adalah bone. Nah, maka akan muncul titik-titik seperti ini. Titik-titik seperti ini setelah kita sambungkan. Begitu juga dengan yang ini, saya klik di sini, kemudian parenya siapa? Parenya juga saya ambil bone. Oke, seperti ini ya. Jadi muncul titik-titik seperti ini. Ini juga, tapi ini parenya siapa? Saya milih yang saya milih parenya adalah si ini. Si ini berarti. Ini berapa? Kalau kita klik di sini namanya kita lihat bone 002 nih. Berarti kita klik di sini, kemudian parenya kita ubah jadi bone 002. Nah, selanjutnya berarti kita akan bikin bagian telinganya ya. Nah, kita cek dari samping. Untuk bagian ini saya akan pasangkan bagian telinga ini ke sini. Berarti kita pilih ini dulu. Ini namanya bone 004. Berarti kita klik di sini, kemudian kita set pairnya bone 004. Oke, seperti ini. Jadi nanti di sini sudah terpasang seperti ini ya. Kita lihat dari jarak yang lebih dekat.
Selanjutnya kita tinggal simetriskan saja. Bagaimana cara mensimetriskannya? Kita seleksi terlebih dahulu beberapa tulang ini, 1, 2. Yang penting jangan yang bagian tengah, cukup yang bagian samping-sampingan ini aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi 11 tulang ini akan saya simetriskan. Caranya seperti apa? Saya bikin mirror. Tapi mirrornya ini untuk istilahnya itu hanya untuk si ini saja. Untuk istilahnya apa ya ini ya? Untuk si tulangnya saja. Berarti masuk ke armature. Kemudian kita pilih bagian ini ya. Naming ada nggak sih? Name. Ini mungkin kita auto name left and right ya. Kalau sudah diseleksi, kita pilih auto name left and right. Nah, secara otomatis namanya di sini jadi L gitu nanti. Wah, berarti ini saya salah ini. Harusnya ini harusnya ada di kanan gitu ya. Auto name by axis. Oke. By x axis. Ya bener. Jadi di sini namanya jadi L semua. L itu maksudnya adalah left. Tapi kalau dari perspektif si ininya sudah bener sih. Karena si Pokemonnya ini menghadap ke saya dan dia arahnya kiri itu adalah yang di sini. Nah, jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Ini bagian kiri. Kalau sudah diapain? Kita cek armature. Kemudian simetris. Nah, ingat tadi ketika saya kasih nama ya, saya ulangi ya, Ctrl Z. Ketika saya kasih nama, kita cek satu persatu seperti ini. Nah, ini ada tambahan L. Tadi nggak ada. Saya undo satu kali lagi. Oke, nah nggak ada kan? Kalau kita cek satu-satu, ini namanya pasti nggak ada LL-nya gini. Ketika saya klik armature, kemudian saya kasih nama auto name left or right. Nah, seperti ini barulah muncul nama L atau mungkin ya L, akan muncul tambahan L di belakangnya. L ini maksudnya adalah left. Terus kemudian kita klik armature. Ini untuk semua tulang yang ini ya, yang sudah saya seleksi ini ya. Ada sebuah kesalahan. Ekornya harusnya tidak ikut terseleksi karena dia ada di tengah. Jadinya saya Ctrl Z lagi. Sebelum kasih penamaan, mungkin ini saya exclude. Saya nggak ikutkan ke dalam proses seleksi. Jadi cukup kaki dan telinga saja. Berarti saya seleksi ini, tulang ini, kemudian selanjutnya armature, kemudian name, auto name left or right. Kalau sudah simetriskan, armature simetris. Nah, sekarang jadinya masing-masing tulang ini memiliki ini sendiri-sendiri. Nah, termasuk set parentnya juga sudah. Kita lihat di sini ada garis putus-putus, ini juga garis putus-putus. Jadi semuanya sudah disimetriskan secara otomatis. Selanjutnya kita mungkin tinggal bikin animasi-animasi saja. Termasuk kalau mau pakai inverse kinematic, mungkin untuk bagian ini ya, bagian bagian sini, bagian untuk menggerakkan bagian kaki gitu ya. Mungkin kita butuh inverse kinematic, silahkan nanti dicoba sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara mensimetriskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.